Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketika dilahirkan semua bayi tentu menangis. Tangisan bayi ini seringkali membuat kita bahagia karena menandakan sang bayi terlahir normal karena sudah bisa mengeluarkan suara. Tapi tahukah Anda mengapa semua bayi dilahirkan langsung menangis? Berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bayi yang terlahir itu mendapatkan tusukan dari jari setan. Itu sebabnya begitu menghirup udara di dunia, bayi langsung menangis keras. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita dalam sabdanya. Jeritan bayi ketika lahir adalah karena mendapat tusukan setan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini terjadi pada seluruh bayi di dunia. Namun ada 2 bayi di dunia ini yang lahir tanpa menangis karena setan tidak bisa menyentuhnya. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang terlahir kecuali ia pasti mendapatkan tusukan dari setan. Sehingga bayi itu menangis dan menjerit karenanya. Kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sinilah kita tahu betapa gigihnya setan dalam menggoda manusia. Upaya menjerumuskan manusia sudah dimulai ketika bayi dilahirkan. Lebih tepatnya ketika bayi baru saja lahir. Setan pun akan langsung datang menghampiri dan menjalankan aksinya. Kedatangan setan pada saat itu untuk menancapkan tusukan ujung jarinya pada anak Adam tanpa peduli orang tuanya muslim atau tidak. Tujuannya jelas, setan ingin menutup pandangan bayi dari perbuatan baik, sehingga kelak di kemudian hari anak Adam tersebut menjadi pengikut setianya. Sebab matanya tidak bisa melihat dengan benar antara yang baik dan yang jahat. Lalu pada bagian manakah setan menusuk bayi manusia yang baru lahir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, tidak ada seorang pun bayi yang dilahirkan melainkan setan pasti akan menusuk lambungnya hingga dia menangis keras, kecuali Isa bin Maryam dan ibunya. Lalu Abu Hurairah berkata, jika kalian mau bacalah ayat dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa hadis Muslim yang meriwayatkan masalah ini. Begitu juga Imam Bukhari yang meriwayatkan dari sanad Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam ditusuk setan pada lambungnya dengan jari ketika dia lahir kecuali Isa bin Maryam. Setan berusaha menusuknya, namun yang dia tusuk adalah plasenta ari-arinya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimanakah dengan bayi yang ketika lahir tidak menangis? Sebenarnya bayi pasti akan menangis dan mungkin dalam beberapa detik kemudian atau beberapa menit dari kelahirannya bayi pasti menangis. Ilmu kedokteran bekerja pada alam nyata dan hanya memberikan analisa tentang penyebab bayi menangis. Setidaknya orang-orang akan mengatakan penyebab bayi menangis saat dilahirkan, menandakan bayi sehat atau cara komunikasi bayi. Padahal ada bayi yang tidak sehat ketika lahir juga ia menangis. Juga ada yang mengatakan ini karena awal mula pernafasannya. Pendapat lain mengatakan ia membutuhkan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Semua pendapat ini boleh jadi hanya sugesti. Lalu mengapa yang ditusuk setan pada bagian lambung bayi? Tentu ada hikmah yang mendalam terkait pertanyaan ini. Kebanyakan orang jatuh ke dalam jurang kebinasaan karena lambungnya. Lambung adalah simbol hawa nafsu. Berlimpah harta kekayaan Anda, tapi apa yang dimakan hanyalah sebanyak ukuran lambung. Kecil tapi tuntutannya membuat manusia banyak yang binasa. Oleh sebab itulah Imam Syafi'i dan Hanbali menganjurkan kita agar bayi yang baru lahir diazanin pada telinganya agar terhindar dari gangguan setan. Mengapa kalimat-kalimat azan yang dibisikkan? Pasalnya setan akan lari terbirit-birit setiap kali mendengar suara azan. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingat semua bayi yang dilahirkan akan disentuh oleh setan terkecuali Maryam dan putranya Isa alaihissalam. Hal ini dikarenakan saat Maryam lahir, ayahnya Imran memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 36.
Doa tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan pada keturunan Maryam yaitu Nabi Isa alaihi salam. Setan tidak berani menyentuhnya. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca doa keluarga soleh ini agar bayi terhindar dari godaan setan. Doa ini berbunyi, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menemani dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 36. Dengan demikian kita bisa meniru doa wanita solehah istri Imran ini. Hanya saja perlu disesuaikan dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkan, karena perbedaan kata ganti dalam bahasa Arab antara lelaki dan perempuan. Jika bayi yang dilahirkan perempuan, kita bisa ucapkan doa seperti doa ibunya Maryam. Allahumma inni u'izuha bika wa zuriyataha min as-syaitani rajim. Jika bayi yang lahir laki-laki, kita bisa ucapkan Allahumma inni u'izuhu bika wa zuriyatahu min as-syaitani rajim. Arti keduanya sama. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuknya dan untuk keturunannya dari setan yang terkutuk. Kita juga bisa memohon perlindungan untuk anak dari gangguan setan dengan doa seperti yang pernah dipraktekkan Nabi SAW ketika mendoakan cucunya Hasan dan Husain. U'izukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitoni wa hammah wa min kulli ainil lamah. Aku memohon perlindungan untuk keduanya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk. Hadis riwayat Abu Daud. Kita bisa meniru doa beliau ini dengan penyesuaian jenis kelamin bayi. Wallahu a'lam.